as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Alhamdulillah. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik, pertahanan kuat Martin Paes kunci sukses tahan imbang Timnas Australia. Timnas Indonesia meraih hasil positif yang berujung pada kenaikan peringkat FIFA setelah sukses menahan imbang Timnas Australia dalam pertandingan persahabatan internasional. Berkat pertahanan solid yang dikomande oleh kiper Martin Paes, Indonesia mendapatkan tambahan 2 poin dalam ranking FIFA dan memperbaiki posisinya di peringkat dunia. Hasil ini dianggap sebagai salah satu pencapaian penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia menuju panggung dunia. Pertandingan yang digelar di stadion yang penuh sesak oleh supporter kedua tim itu memperlihatkan performa luar biasa dari para pemain Timnas Indonesia, terutama dalam lini pertahanan. Martin Paes, kiper yang kini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Belanda, tampil gemilang dengan serangkaian penyelamatan krusial yang berhasil menahan serangan agresif dari Timnas Australia. Sejak peluit awal, Australia yang datang dengan status sebagai salah satu tim terbaik di Asia, langsung menekan dengan intensitas tinggi. Namun, pertahanan Indonesia yang diperkuat oleh kombinasi pemain naturalisasi dan pemain lokal, mampu tampil kompak dan disiplin. Salah satu faktor utama dari keberhasilan Indonesia dalam menahan imbang Australia adalah performa impresif Martin Paes di bawah mistar gawang. Penjaga gawang yang baru saja resmi memperkuat Timnas Indonesia itu berhasil mencatatkan sejumlah penyelamatan penting, termasuk beberapa penyelamatan dari tembakan jarak dekat. Paes bukan satu-satunya pemain yang tampil cemerlang dalam laga tersebut. Barisan pertahanan yang dikawal oleh pemain naturalisasi seperti Kelvin Verdong, Jai Ijes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner juga menunjukkan performa yang sangat solid. Mereka berhasil meredam serangan-serangan berbahaya dari lini depan Australia, yang dikenal memiliki pemain-pemain dengan kecepatan dan teknik tinggi. Timnas Indonesia, di bawah arahan pelatih baru, menampilkan formasi dan strategi defensif yang matang. Kehadiran pemain-pemain bertalenta seperti Nathan Choyaon dan Ivar Jenner di lini tengah juga memberikan stabilitas yang dibutuhkan dalam menjaga ritme permainan. Nathan Choyaon, yang berperan sebagai gelandang bertahan, berhasil menjadi jangkar dalam menutup ruang serang yang sering dimanfaatkan oleh Australia untuk memecah pertahanan Indonesia. Di sektor sayap, Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand bermain sangat baik dengan menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Marcelino Ferdinand, yang merupakan salah satu pemain muda paling berbakat di Indonesia, beberapa kali mampu menembus pertahanan Australia dan menciptakan peluang berbahaya bagi tim Garuda. Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, yang bermain di posisi depan, memberikan tekanan kepada pertahanan Australia dengan serangan balik cepat. Meski tidak berhasil mencetak gol, kontribusi mereka dalam mengganggu ritme permainan Australia sangat berharga. Oratmangoen, yang memiliki kecepatan dan kelincahan, beberapa kali sukses melewati bek-bek lawan dan memberikan ancaman bagi kiper Australia. Hasil imbang ini memberikan tambahan 2 poin untuk Timnas Indonesia dalam peringkat FIFA, sebuah pencapaian yang cukup signifikan mengingat Australia adalah salah satu tim unggulan di Asia. Hasil ini menunjukkan perkembangan positif dalam permainan Timnas Indonesia dan memberikan harapan bagi masa depan sepak bola nasional. Pelatih Timnas Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemain, terutama Martin Paes yang tampil gemilang sepanjang pertandingan. Paes berhasil menjaga gawang Indonesia tetap di perawan, meski mendapat serangan bertubi-tubi dari tim lawan. Terima kasih banyak kepada para pemain yang sudah berjuang. Martin Paes, Kelvin Verdong, Jai Ijes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Nathan Choyaon, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk. Kalian semua tampil luar biasa, ucap pelatih usai pertandingan. Pelatih juga memberikan pujian khusus kepada pertahanan Indonesia yang tampil disiplin, terutama dalam menghadapi serangan udara dari Australia yang kerap menjadi senjata andalan mereka. Dengan adanya hasil ini, Timnas Indonesia berhasil menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim kuat di level internasional. Hasil imbang melawan Australia, yang merupakan salah satu raksasa Asia, memberikan kepercayaan diri tinggi kepada para pemain dan supporter Indonesia. Selain itu, peningkatan ranking FIFA juga menjadi bukti bahwa perkembangan sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Martin Paes, Kelvin Verdong, Jai Ijes, dan Justin Hubner membawa dampak positif bagi performa tim. Sementara pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Dengan kombinasi pemain muda bertalenta dan pemain naturalisasi yang berkualitas, Timnas Indonesia kini memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh di kancah internasional. Pertahanan yang solid,
Kemampuan bermain taktis, dan semangat juang yang tinggi menjadi kunci bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ranking FIFA yang terus meningkat juga memberikan motivasi tambahan bagi seluruh elemen tim, dari pemain hingga staf pelatih, untuk terus bekerja keras demi membawa nama Indonesia lebih tinggi di dunia sepak bola internasional. Pertandingan berikutnya akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk melanjutkan momentum positif ini dan semakin mengukuhkan posisi mereka di pentas dunia. Timnas Indonesia kini menatap masa depan dengan optimisme, dan dengan dukungan penuh dari para penggemar sepak bola tanah air, perjalanan menuju kesuksesan akan terus berlanjut. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kesempatan emas untuk Elkan Bagot dipanggil kembali oleh Erick Thohir untuk laga Timnas Indonesia versus Australia. Jelang laga krusial antara Timnas Indonesia dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah berita mengejutkan muncul. Elkan Bagot, bek muda berbakat yang sempat absen dalam beberapa panggilan, akhirnya dipanggil kembali. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Elkan akan kembali memperkuat Garuda pada pertandingan yang akan digelar nanti malam. Ini menjadi kesempatan emas bagi Elkan untuk membuktikan komitmennya di tengah sorotan publik, khususnya setelah permintaan terbuka yang diajukan oleh Shin Tae-yong dan Erick Thohir sebelumnya. Dalam beberapa waktu terakhir, absennya Elkan Bagot dari skuad Timnas Indonesia menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola. Pemain yang memiliki postur tinggi dan kemampuan bertahan yang solid ini sempat tidak dipanggil dalam 3 kesempatan beruntun, termasuk dalam FIFA Matchday. Hal tersebut menimbulkan berbagai spekulasi, baik di kalangan media maupun para pendukung. Namun, menjelang laga kontra Australia, nama Elkan kembali muncul dalam daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat lini belakang Garuda. Erick Thohir sendiri menyatakan bahwa keputusan untuk memanggil kembali Elkan didasarkan pada kebutuhan strategis timnas serta harapan agar Elkan membuka diri dan berbicara tentang situasi yang membuatnya absen. Elkan adalah pemain penting untuk masa depan sepak bola Indonesia, dan laga melawan Australia ini menjadi momen penting baginya untuk menunjukkan komitmen, ujar Erick Thohir dalam wawancara terbaru di Jakarta. Panggilan ini pun datang setelah permintaan terbuka dari pelatih Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang sebelumnya meminta Elkan Bagot untuk buka suara mengenai absennya dari timnas. Absensi berulang kali ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama karena Elkan selama ini tidak memberikan satupun pernyataan resmi. Sebagai respons, Shin Tae-yong secara terbuka menyampaikan bahwa ini adalah hal yang sensitif dan meminta agar Elkan langsung menjelaskan kepada publik. Ini hal yang sangat sensitif, dan mungkin lebih baik jika Elkan yang berbicara langsung, ujar Shin Tae-yong, seperti dikutip dari kanal YouTube PSSI TV. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, penting bagi pemain seperti Elkan, yang telah memilih untuk membela timnas Indonesia, untuk menyadari bahwa tanggung jawab besar terletak pada mereka. Mengenakan Garuda di dada berarti harus bertanggung jawab penuh dan tidak mengecewakan masyarakat serta supporter, tambahnya. Tidak hanya Shin Tae-yong, Erick Thohir juga menekankan pentingnya Elkan untuk mengesampingkan ego pribadi dan fokus pada visi tim. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Erick menyebut bahwa Elkan memiliki potensi besar, namun sepak bola tim nasional adalah soal permainan tim, bukan individu. Elkan harus membuka diri dan mencari kecocokan dengan visi serta misi Shin Tae-yong. Kesempatan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar daripada bergabung dengan timnas negara lain, kata Erick. Menurut Erick, keputusan untuk memanggil kembali Elkan adalah bentuk kepercayaan bahwa Elkan bisa memberikan kontribusi positif bagi tim. Ia menambahkan bahwa bergabung dengan timnas Indonesia memiliki nilai tersendiri, dan ini harus menjadi motivasi bagi Elkan untuk kembali memberikan yang terbaik. Saya yakin, dengan komitmen penuh, Elkan bisa menjadi bagian penting dari keberhasilan timnas Indonesia, tambahnya. Laga nanti malam melawan Australia menjadi tantangan besar bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Australia, yang dikenal memiliki permainan fisik dan taktis yang kuat, akan menjadi ujian berat bagi Indonesia. Kembalinya Elkan Bagot di lini belakang diharapkan bisa memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan bagi pertahanan timnas Indonesia.
Dengan postur tubuh yang menjulang dan kemampuan mengantisipasi bola-bola udara, Elkan diharapkan bisa menjadi kunci dalam menghentikan serangan-serangan Australia. Ini juga menjadi kesempatan bagi Elkan untuk membuktikan kepada Shin Tae-yong dan para penggemar bahwa dirinya masih layak menjadi pilihan utama di lini pertahanan Garuda. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal momentum bagi Elkan untuk memulai babak baru dalam karir internasionalnya bersama Indonesia. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, Elkan diharapkan bisa tampil gemilang dan membantu timnas meraih hasil positif. Keputusan Erick Thohir dan Shin Tae-yong untuk memanggil kembali Elkan Bagot ke dalam skuad tentu saja disambut dengan harapan besar oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak yang menantikan bagaimana Elkan akan merespons panggilan ini, terutama setelah absennya dia dalam beberapa kesempatan terakhir. Kini, dengan laga melawan Australia yang akan digelar nanti malam, sorotan pun tertuju pada Elkan Bagot. Apakah ia akan mampu menjawab tantangan ini dengan performa yang impresif di lapangan? Ataukah pertanyaan-pertanyaan tentang komitmennya akan terus berlanjut? Yang pasti, kesempatan emas telah terbuka lebar bagi Elkan untuk membuktikan dirinya. Timnas Indonesia membutuhkan kontribusi terbaik dari setiap pemainnya, dan publik menantikan bagaimana Elkan akan merespons panggilan ini. Dengan dukungan penuh dari supporter dan pelatih, malam ini bisa menjadi momen penting bagi Elkan Bagot untuk menunjukkan komitmennya, sekaligus menjadi fondasi yang kuat bagi perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Martin Paes kembali diturunkan dalam laga kontra Australia pada 10 September 2024, kepercayaan tinggi setelah sukses tahan imbang Indonesia versus Arab Saudi. Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta akan kembali menjadi saksi pertarungan penting dalam perjalanan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, lawan yang dihadapi adalah Australia, tim kuat dari kawasan Asia Pasifik yang dikenal dengan kekuatan fisik dan kemampuan teknis yang mumpuni. Sorotan utama dalam laga ini adalah penampilan kembali Martin Paes, kiper naturalisasi Indonesia yang baru saja tampil gemilang dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September lalu. Martin Paes, yang tampil untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia pada laga kontra Arab Saudi, menunjukkan performa yang mengesankan dengan sejumlah penyelamatan krusial yang membantu Indonesia meraih hasil imbang. Penampilannya yang tenang di bawah mister gawang dan kemampuannya membaca pergerakan lawan membuat Paes menjadi kunci di lini belakang tim. Pelatih kepala Indonesia, Shin Tae-yong, memuji kontribusi Paes yang sangat vital dalam menjaga gawang tetap aman dari gempuran Arab Saudi yang dikenal dengan serangan cepatnya. Martin menunjukkan mentalitas yang kuat dalam pertandingan yang sulit. Dia mampu menjaga fokusnya sepanjang laga dan memberikan kepercayaan kepada seluruh tim. Kami sangat senang dengan performanya, dan saya yakin dia akan kembali menunjukkan performa terbaiknya melawan Australia, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang laga melawan Australia. Keputusan untuk kembali menurunkan Paes dalam laga kontra Australia bukanlah tanpa alasan. Australia, yang datang ke Jakarta dengan ambisi besar untuk mengamankan 3 poin, dipastikan akan memberikan tekanan hebat kepada lini pertahanan Indonesia. Dengan pemain-pemain depan yang cepat dan fisik seperti Mateo Leckie dan Jamie McLaren, Australia dikenal sebagai tim yang mampu memanfaatkan situasi set piece serta serangan balik dengan sangat efektif. Oleh karena itu, kehadiran Martin Paes di bawah mister gawang diharapkan dapat menjadi tembok terakhir yang tangguh bagi Indonesia. Selain itu, keberhasilan Indonesia menahan imbang Arab Saudi, salah satu tim unggulan di kualifikasi ini, telah meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Hasil tersebut tidak hanya menjadi dorongan moral bagi skuad Garuda, tetapi juga memberikan keyakinan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Martin Paes, sebagai salah satu pilar pertahanan, menjadi figur sentral dalam menghadapi tantangan berikutnya melawan Australia. Paes sendiri menyambut positif kepercayaan yang diberikan pelatih dan tim kepadanya. Dalam wawancara singkat setelah sesi latihan, Paes mengungkapkan bahwa dirinya merasa senang bisa kembali dipercaya mengawal gawang Indonesia di pertandingan penting melawan Australia. Saya sangat senang bisa berkontribusi dalam laga melawan Arab Saudi, dan saya akan melakukan yang terbaik lagi untuk laga selanjutnya.
Australia adalah tim yang kuat, tetapi kami juga memiliki kualitas untuk bersaing. Saya dan tim akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, ujar Paes dengan penuh semangat. Laga melawan Australia akan menjadi ujian besar bagi Indonesia dalam menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan lini belakang yang solid, dipimpin oleh Martin Paes di gawang, dan dukungan penuh dari ribuan supporter yang akan memadati Stadion GBK, Indonesia memiliki kesempatan untuk menciptakan kejutan di hadapan tim sekuat Australia. Selain Paes, Shin Tae-yong diperkirakan akan mempertahankan sebagian besar susunan pemain yang tampil solid saat melawan Arab Saudi. Kombinasi antara soliditas pertahanan dan kreativitas serangan diharapkan dapat memberikan perlawanan yang sengit kepada Australia. Pertandingan ini juga menjadi momen penting bagi perjalanan karir Martin Paes di Timnas Indonesia. Setelah tampil mengesankan dalam debutnya, semua mata akan tertuju padanya untuk melihat apakah ia dapat kembali menjadi pahlawan bagi Indonesia di bawah tekanan besar melawan Australia. Banyak pengamat sepak bola Indonesia yang berharap Paes bisa menjaga performa apiknya dan menjadi andalan Indonesia dalam laga-laga krusial mendatang. Dengan segala persiapan dan antusiasme yang tinggi, pertandingan Indonesia versus Australia di Stadion GBK pada 10 September 2024 ini diharapkan akan menjadi pertarungan seru dan menarik, dengan Martin Paes sebagai salah satu pemain kunci yang diharapkan mampu mengawal gawang Indonesia dari serangan-serangan berbahaya Australia. Akankah Martin Paes kembali menjadi pahlawan Indonesia di bawah Mister Gawang? Semua akan terjawab dalam laga yang sangat dinantikan ini. Timnas Indonesia dan seluruh penggemar sepak bola tanah air menaruh harapan besar pada performa Paes dan tim untuk meraih hasil positif demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Erick Thohir buka peluang Elkan Bagot kembali bela Timnas Indonesia, harus segera minta maaf ke Shin Tae-yong jelang laga kontra Australia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, memberikan sinyal positif terkait kemungkinan kembalinya bek andalan Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Namun, peluang tersebut tidak datang begitu saja tanpa syarat. Dalam pernyataan terbarunya, Erick menekankan pentingnya rekonsiliasi antara Elkan Bagot dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang belakangan ini dikabarkan mengalami ketegangan. Erick Thohir mengungkapkan bahwa hubungan antara pemain dan pelatih perlu segera diperbaiki demi kepentingan bersama, khususnya menjelang laga penting Indonesia kontra Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Erick, keduanya harus duduk bersama dan menyelesaikan persoalan yang ada dengan kepala dingin, terutama dengan fokus utama untuk memperkuat tim nasional. Ya, semuanya kembali kepada kedua belah pihak. Elkan harus membuka diri dan menunjukkan sikap profesional. Saya melihat Elkan sebagai pemain potensial bagi Indonesia, tetapi kita harus ingat bahwa Timnas Indonesia adalah sebuah tim, bukan milik satu individu. Tidak boleh ada ego yang saling bertentangan, kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 6 September 2024. Erick Thohir menegaskan bahwa dalam sebuah tim nasional, kerja sama tim dan komunikasi yang baik antara pemain dan pelatih adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Ia menghormati gaya kepelatihan Shin Tae-yong yang dikenal dengan pendekatan disiplin dan kebijakan yang tegas. Menurutnya, setiap pemain harus menghormati prinsip yang diterapkan oleh pelatih, termasuk Elkan Bagot. Coach Shin Tae-yong memiliki kebijakan yang keras, dan kita semua harus menghormatinya. Sebagai ketua PSSI, saya melihat database pemain nasional kita masih membutuhkan penguatan. Dengan itu, kita terus mencari pemain terbaik, tetapi semuanya kembali kepada komitmen pemain tersebut untuk tim, tambah Erick Thohir. Salah satu poin yang disoroti Erick adalah peluang besar bagi Elkan Bagot untuk berkembang bersama Timnas Indonesia. Sebagai pemain muda dengan masa depan yang cerah, Elkan diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan untuk terus berkontribusi bagi skuad Garuda. Menurut Erick, potensi Elkan akan lebih maksimal jika ia bermain untuk tim nasional Indonesia dibandingkan jika memilih membela negara lain. Jika Elkan benar-benar ingin membantu membangun Timnas Indonesia,
Saya yakin kesempatan untuk meraih prestasi bersama jauh lebih besar di sini daripada di tempat lain. Meskipun dia memiliki komitmen pribadi yang harus dipenuhi, saya berharap dia bisa melihat nilai besar dari bergabung dan berkontribusi untuk timnas Indonesia, ucap Erik. Tegangan antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong menjadi bahan perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir. Meski tidak ada konfirmasi resmi mengenai penyebab pasti keretakan hubungan ini, beberapa sumber menyebutkan bahwa masalah bermula ketika Elkan tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea pada Mei 2024. Ketidakhadirannya dalam pertandingan penting tersebut dianggap sebagai tanda ketidaksenangan Shin Tae-yong terhadap sikap Elkan, yang kemudian berimbas pada dinamika internal tim. Meski belum ada pernyataan resmi dari Elkan Bagot atau Shin Tae-yong mengenai insiden tersebut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa upaya memperbaiki hubungan antara keduanya sangat penting untuk kepentingan tim secara keseluruhan. Ia mendorong agar masalah ini tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan dengan cara yang positif, terutama mengingat pentingnya laga kontra Australia yang semakin dekat. Erick menyatakan bahwa Shin Tae-yong memiliki prinsip yang harus dihormati, dan setiap pemain harus menunjukkan sikap profesional serta komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia tidak kekurangan talenta muda berbakat, namun kesempatan yang dimiliki oleh Elkan untuk berkembang dan meraih prestasi bersama Indonesia sangatlah besar. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan laga ini menjadi salah satu ujian terberat bagi skuad Garuda. Kembalinya Elkan Bagot ke dalam tim bisa menjadi dorongan besar bagi Indonesia, mengingat postur dan keahliannya sebagai bek tengah yang tangguh. Namun, Erick Thohir menegaskan bahwa semua itu bergantung pada komitmen Elkan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Shin Tae-yong. Ini bukan hanya tentang potensi Elkan sebagai pemain, tetapi juga tentang bagaimana dia bisa berintegrasi dengan tim dan menghormati sistem yang sudah ada. Saya yakin ada nilai besar bagi Elkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia, tetapi tentunya harus ada kecocokan antara pemain dan pelatih, ungkap Erick. Dengan laga melawan Australia yang semakin dekat, persiapan timnas Indonesia akan sangat bergantung pada kondisi internal tim. Penyelesaian masalah antara Elkan dan Shin Tae-yong diharapkan bisa menjadi angin segar bagi persiapan tim untuk laga penting tersebut. Kemenangan atas Australia bisa membuka jalan bagi Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan kehadiran pemain-pemain kunci seperti Elkan Bagot akan sangat membantu mencapai tujuan tersebut. Saat ini, semua mata tertuju pada bagaimana situasi ini akan berkembang. Apakah Elkan Bagot akan segera meminta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan Shin Tae-yong? Dan apakah Shin akan membuka pintu bagi pemain muda tersebut untuk kembali memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan segera terjawab dalam waktu dekat, dengan harapan bahwa persatuan dan kerja sama tim tetap menjadi prioritas utama dalam upaya membawa Indonesia ke panggung dunia. Pada akhirnya, sepak bola adalah tentang kerja sama tim, dan tanpa harmoni di dalam tim, sulit bagi timnas Indonesia untuk meraih kesuksesan di level internasional. Erick Thohir pantau langsung latihan perdana fisik timnas Indonesia, Mees Hilger sudah bergabung. Persiapan timnas Indonesia menghadapi laga penting melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin matang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tampak memantau langsung sesi latihan perdana fisik timnas yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, menjelang laga tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2024. Latihan ini merupakan salah satu momen penting dalam persiapan tim asuhan pelatih Shin Tae-yong, yang dihadapkan pada tantangan berat menghadapi tim kuat seperti Australia. Kehadiran Erick Thohir di lokasi latihan menunjukkan betapa pentingnya laga ini bagi Indonesia, di mana seluruh jajaran PSSI dan tim nasional berupaya maksimal untuk memastikan kesiapan tim menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir, yang dikenal sangat aktif dan hands-on dalam memantau perkembangan sepak bola nasional, terlihat berinteraksi langsung dengan para pemain serta tim pelatih.
Ia memberikan dukungan penuh serta motivasi kepada seluruh pemain agar tetap fokus dan bekerja keras demi mencapai hasil terbaik. Kita semua tahu, pertandingan melawan Australia adalah tantangan besar, tetapi saya percaya dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang yang tinggi, kita bisa memberi kejutan, ungkap Erik di sela-sela pengamatan latihan. Sesi latihan fisik ini juga menjadi sorotan karena kehadiran pemain baru yang dikabarkan sedang proses naturalisasi. Mees Hilgers, pemain yang baru tiba di tanah air itu langsung mengikuti sesi latihan fisik bersama dengan timnas Indonesia. Pemain bertahan yang saat ini berkarier di Belanda tersebut terlihat sangat antusias saat berlatih bersama rekan-rekan barunya dan melakukan perkenalan dengan seluruh skuad. Mees Hilgers, yang diharapkan dapat memberikan soliditas di lini belakang, langsung menyatu dengan atmosfer tim. Pemain 22 tahun ini dianggap memiliki kemampuan bertahan yang tangguh dan akan menjadi tambahan signifikan dalam menghadapi kekuatan serangan krusial dari tim yang akan dihadapi timnas Indonesia yang terkenal agresif. Dalam sesi latihan perdananya, Hilgers tampak antusias dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Rekan-rekan satu tim serta jajaran pelatih menyambut hangat kedatangannya, memberikan harapan besar untuk penampilan timnas yang lebih baik di waktu mendatang. Kami senang Mees sudah bergabung. Kehadirannya memberikan tambahan kekuatan di lini pertahanan, dan kami yakin ia akan segera beradaptasi dengan gaya bermain tim, ujar Erick Thohir. Latihan fisik ini diadakan sebagai upaya untuk meningkatkan kebugaran dan daya tahan para pemain, mengingat Australia dikenal memiliki fisik yang tangguh dan bermain dengan intensitas tinggi. Selain latihan fisik, tim juga akan fokus pada taktik dan strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan nanti. Erick Thohir juga sempat berbicara dengan pelatih Shin Tae-yong mengenai rencana persiapan tim secara keseluruhan, memastikan seluruh program latihan berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan bahwa target lolos ke Piala Dunia 2026 adalah prioritas utama, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia harus bersatu dalam mencapai tujuan ini. Pertandingan melawan Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi laga krusial bagi Indonesia. Dukungan supporter yang memenuhi stadion diharapkan bisa menjadi dorongan moral tambahan bagi para pemain. Erick Thohir juga menyampaikan pesan penting kepada para pendukung timnas Indonesia agar tetap memberikan semangat tanpa henti. Kita butuh dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Para pemain akan memberikan yang terbaik di lapangan, dan energi dari supporter sangat penting dalam situasi seperti ini, tambah Erick. Dengan kehadiran pemain kunci seperti Mees Hilgers dan pantauan langsung dari Erick Thohir, timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan performa maksimal dan meraih hasil positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.